Wakaf di bulan suci Ramadan yuk. Insya Allah 2019 Yufid ganti kantor. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Banyumas dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang memiliki kandungan. Al-Quran bukan sekedar bacaan yang dibaca tanpa ada isi yang dikandung di dalamnya. Justru salah satu keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran adalah karena isinya. Makanya kemarin kita sampaikan Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sehingga keliru orang yang menjadikan Al-Quran sekedar untuk dibaca tanpa difahami, apalagi tidak diamalkan. Para ulama kita menjelaskan bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz terbagi menjadi 114 surat. Ini secara garis besar isinya bisa dibagi menjadi 3. Isi Al-Quran secara garis besar bisa diklasifikasikan menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama tentunya adalah tauhid. Yang pertama adalah tauhid, keyakinan, kaidah, prinsip beragama, akidah. Ya. Ini adalah pokok yang pertama, isinya Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata para ulama kita, isi Al-Quran adalah hukum. Apa? Hukum. Hukum sholat misalnya, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, yang berkenaan dengan sholat, berkenaan dengan puasa, zakat, dan seterusnya. Hukum birrul walidain, ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga,
kisah. Apa? Kisah. Makanya kita temukan banyak sekali kisah di dalam Al-Quran. Baik kisah yang telah lampau maupun kisah yang akan datang. Kisah yang telah lampau contohnya adalah kisah tentang Fir'aun, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, ya. Kisah yang akan datang tentang kejadian hari kiamat, kejadian di surga, di neraka, ya. Nah, surat yang akan kita pelajari hari ini itu mewakili sepertiga dari Al-Quran. Yang pertama, apa tadi? Tauhid. Makanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu artinya adalah murni. Murni apa? Murni di dalam mentauhidkan Allah. Jangan heran seandainya Nabi SAW menamakan surat Al-Ikhlas ini sebagai thuluthul Quran. Apa thuluthul Quran? Sepertiganya Al-Quran. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thuluthal Quran? Apakah kalian tidak mampu setiap malam membaca sepertiga Al-Quran? Ini cara Nabi SAW untuk memotivasi para sahabatnya dengan metode tanya jawab. Apakah kalian tidak mampu setiap malam baca sepertiga Al-Quran? Berarti berapa juz? 10 juz semalam. Ya. Banyak di antara kita semalam sejuz saja enggak, apalagi 10 juz. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an? Bagaimana caranya wahai Rasul? Bagaimana mungkin dalam semalam kita membaca sepertiga Al-Quran? Qala, beliau menjawab, qul huwallahu ahadun ta'dilu thulutsal Qur'an. Beliau melanjutkan, qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Seakan-akan Nabi SAW ingin menjelaskan kalau orang baca surat Al-Ikhlas ya seperti baca sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya? Berarti nggak perlu kita di bulan Ramadan ini capek-capek mengkhatamkan Al-Quran. Apa itu seperti itu maksudnya? Bukan. Penafsirannya yang tadi sudah saya sampaikan. Apa? Kandungannya surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiganya isi kandungan Al-Quran, yaitu masalah tauhid. Kemudian penafsiran ulama yang lain, memang betul-betul orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu seperti orang yang membaca 10 juz, alias pahalanya sama. Bukan berarti sudah tidak perlu baca Quran lagi, tapi orang yang membaca Al-Ikhlas sekali, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca 10 juz Al-Quran. Berarti ternyata banyak peluang emas yang kita lewatkan, yang kita sia-siakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa menit? Berapa menit? Setengah menit. Seperti pahala
10 juz membaca Al-Quran. Berarti kalau 3 kali seperti pahala 30 juz. Kalau 10 kali dibangunkan istana di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai. Sampai selesai maksudnya ya sampai ayat yang terakhir. Sebanyak 10 kali, dia ulangi itu banyak berapa kali? 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Bukan gubuk. Bukan apa? Gubuk. Sekalipun gubuk pun tidak apa-apa karena itu di surga. Ini bukan gubuk, tapi dibangunkan istana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar sabda Nabi SAW tadi, maka langsung dia berkomentar, "Idzan astaghfiru ya Rasulullah." Kalau gitu wahai Rasul, saya akan banyak-banyak baca Al-Ikhlas supaya punya banyak istana. Apa jawaban dari Nabi SAW? Allahu aktsaru wa atyab. Sebanyak apapun engkau membaca surat Al-Ikhlas ini, Allah lebih banyak karunia dan lebih baik karunianya. Jadi enggak perlu merasa nek kakean kepriwe. Apa ora bingung kok. Ya. Dan jangan terlalu pede. Oh kakean sih kepriwe apa ora mubah ya. Ya. Belum tentu apa yang kita baca itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz masa cuma baca 10 kali terus punya rumah di surga, istana di surga. Berarti masuk surga Ustaz. Ya iyalah, masa punya istana di surga enggak masuk surga? Istananya buat siapa nanti? Masuk surga iya. Walaupun tidak sholat atau berbuat syirik. Nah itu lain masalah. Karena tentunya membaca tidak sekedar membaca. Tadi kan sudah kita katakan di awal. Al-Quran itu diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Tapi dibaca, dipahami, diamalkan. Nah kalau misalnya ada orang baca qul huwallahu ahad tapi mintanya bukan kepada Allah. Padahal dia membaca Allahus Samad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah, tapi dia sendiri menyekutukan Allah, ya berarti enggak sinkron antara yang dia baca dengan yang dia praktekkan. Ya. Itulah pentingnya kita membaca tafsir dari surat Al-Ikhlas. Supaya betul-betul kita paham dengan apa yang kita baca. Kemudian kita baca 10 kali, kita bisa punya istana di surga. Maka jenengan yang sudah bingung pensiunan mau ngapain, perbanyak bangun istana di surga. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Ayat yang pertama bunyinya qul huwallahu ahad. Apa artinya qul? Katakan. Siapa yang disuruh? Nabi kita, aslinya yang disuruh adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat, surat-surat yang awalnya adalah qul. Fungsinya apa? Ada qul ini, fungsinya adalah untuk menarik perhatian. Sehingga ketika orang mendengarkan selanjutnya, perhatiannya sudah fokus. Makanya kalau dengar firman Allah itu ada qul, langsung pusatkan apa? Perhatian pikiran. Karena apa yang akan disampaikan pasti sesuatu yang penting. Gimana tidak penting? Rasul SAW disuruh sama Allah untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada umatnya. Berarti ini penting. Ya. Kemudian terkhusus dengan surat Al-Ikhlas ini, Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk mengawalinya dengan qul, katakanlah, karena Nabi SAW menghadapi sebuah pertanyaan yang diajukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Annal musyrikina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kaum musyrikin bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaannya? Ya Muhammad, Muhammad, unsub lana rabbak. Muhammad, kasih tahu kepada kami nasab Rabbmu. Nasab, paham nasab? Paham apa orang? Apa nasab? Bin. Ramane sapa, biunge sapa, gue nasab jenengane. Ini apa enggak kebangetan pertanyaan kaum musyrikin? Jadi Tuhanmu itu bapaknya siapa, anaknya siapa, mbahnya siapa, buyute siapa, udek-udek siwure siapa. Keterlaluan kaum musyrikin. Nabi SAW menghadapi pertanyaan itu, kemudian Nabi diajarin sama Allah, qul. Muhammad, katakan, alias jawab pertanyaannya. Bagaimana menjawabnya? Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Itu fungsinya qul di sini. Karena Nabi SAW menghadapi pertanyaan dari kaum musyrikin. Qul huwallahu ahad. Huwa, dia. Dia yang dimaksud di sini siapa? Allah. Dialah Allah ahad. Ahad maha esa. Esa itu artinya apa? Satu, tunggal. Dan para ulama tafsir menafsirkan di sini maksudnya Allah satu-satunya yang tunggal. Artinya tidak ada selain Allah yang esa. Yang maha tunggal itu cuma siapa? Cuma Allah. Tunggal apanya? Allah subhanahu wa ta'ala esa apanya? Allah subhanahu wa ta'ala esa di dalam segala sesuatunya. Apa? Allah esa di dalam segala sesuatunya. Contoh, Allah esa di dalam zatnya. Apa? Esa di dalam zatnya. Saya akan kasih 4 contoh keesaan Allah. 1, Allah esa dalam apa tadi? Zatnya. Yang kedua, Allah esa dalam hak untuk disembah. Apa? Dalam hak untuk disembah. Ketiga, Allah esa sebagai Rabb. Sebagai Rabb. Nanti kita akan jelaskan, ingatkan kembali arti dari kata Rabb. Kemudian yang keempat,
Allah Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Coba diulangi, yang pertama apa? Esa dalam zatnya. Yang kedua, Esa dalam hak untuk disembah. 3, Allah Esa sebagai Rabb. Yang keempat, Allah Esa dalam nama dan sifatnya. Yang pertama, Allah Esa dalam zatnya. Alias Allah itu ya zatnya cuma satu. Dan ini membantah keyakinan-keyakinan lain yang meyakini bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Macam-macam. Ada yang mengatakan Tuhan 3, ada yang mengatakan Tuhan 2. Apa 2? Apa ini? Masa nggak tahu logo ini? Yin dan Yang. Nggak tahu? Nggak tahu. Bulat, seret. Paham? Yin dan Yang. Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Kayak gini masa nggak paham? Itu meyakini berapa Tuhan? 2. Jadi ada yang meyakini 2 Tuhan, ada yang meyakini 3 Tuhan, dan ada yang meyakini bertuhan-tuhan. Saking apanya? Saking banyak. Semuanya terbantahkan dengan Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah Tuhan kita cuma satu. Untung atau tidak? Kalau Tuhannya satu, untung atau lebih untung Tuhannya banyak? Satu. Kenapa? Fokus. Fokus, nggak repot. Kalau pembantu punya majikan 5, dengan pembantu punya majikan 1, lebih enak punya 1 majikan. Kenapa? Karena fokus. Ya. Gak repot dia, disuruh ini, belum selesai pekerjaan majikan pertama sudah datang majikan kedua. Belum selesai majikan kedua sudah datang majikan ketiga dan seterusnya. Ya tapi kan gajinya tambah akeh. Gajinya tambah akeh. Iya pada nengkene ora diwehi, nengkene ora diwehi. Nengkene telat sebulan, nengkene 2 bulan, nengkene 3 bulan. Ya. Dimarahi ini. Ya. Maka punya satu Tuhan itu menyenangkan karena fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, Esa dalam hak untuk disembah. Ya. Dan inilah inti dari Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami menyembah. Kalau sudah hanya, berarti yang disembah cuma 1. Kalau yang disembah 2, itu namanya bukan hanya. Walaupun ngomongnya hanya 2. Nanti yang lain mengatakan hanya 3. Nanti yang lain hanya 10 nanti. Ya. Jadi konsep mendua dalam beribadah. Apa? Mendua dalam beribadah, mendua dalam menyembah, itu enggak ada dalam Islam. Yang ada mendua dalam beristri, itu ada. Ya, mendua, mentiga, mengempat. Tapi mendua dalam beribadah, kok punya Tuhan yang disembah 2, itu dalam agama kita tidak diterima konsep tersebut. Yang lebih aneh lagi, orang minta di kuburan kepada jasad yang ada dalam kuburan sambil baca surat Al-Ikhlas. Itu aneh bin ajaib. Lisannya membaca Qul huwallahu ahad,
prakteknya minta kepada selain Allah. Ini aneh bin ajaib. Imam Asy-Syaukani terheran-heran melihat praktek orang seperti itu. Kata beliau, aneh. Gimana dia di kuburan minta-minta kepada ahli kubur. Kemudian dia membaca setiap harinya surat Al-Ikhlas. Terus surat Al-Ikhlasnya buat apa? Dan jangan difahami bahwa kita melarang ziarah kubur. Bukan. Ziarah kubur sunnah. Akan tetapi di sana kita mendoakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Bukan kita minta kepada dia. Ya. Yang kita kritisi di sini orang yang ke kuburan minta-minta kepada ahli kubur. Kalau mendoakan itu berpahala besar. Yang ketiga, apa tadi? Esa sebagai Rabb. Nah, coba masih ingat apa Rabb? Pencipta, penguasa, pemilik, pengatur. Jadi Allah Esa dalam semua ini. Maksudnya kalau kita katakan Allah Esa sebagai pencipta, maksudnya Allah satu-satunya pencipta. Coba dianalogikan. Kalau kita katakan Allah Maha Esa sebagai pengatur, berarti Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kalau kita katakan Allah Maha Esa dalam pemilik, maka Allah satu-satunya pemilik mutlak alam semesta. Begitu seterusnya. Ya. Maka kalau ada orang yang meyakini ada pengatur lain yang mengatur alam semesta ini selain Allah, berarti dia telah menodai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti itu. Oh, kalau pantai sana yang menguasai ya Nyi Roro Kidul. Kalau pantai sini yang menguasai ya Nyi siapa lagi? Itu berarti sudah menodai keesaan Allah sebagai Rabb. Karena orang yang beriman, dia harus meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemilik, penguasa alam jagat raya ini. Penguasa mutlak alam jagat raya ini. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah Esa dalam nama-nama dan sifat-sifat. Kita semua tahu bahwa Allah itu punya Asmaul Husna. Contohnya adalah Al-Hayyu. Apa Al-Hayyu? Yang maha hidup. Contoh yang lain As-Sami'u. Apa As-Sami'u? Yang maha mendengar. Al-Basiru, yang maha melihat. Meyakini keesaan Allah di dalam nama-nama tadi. Saya kasih contoh berapa nama tadi? Sebutkan, ulangi. Al-Hayyu, As-Sami'u, Al-Basiru. Keyakinan kita bahwa Allah Maha Esa dalam nama-nama tadi dan yang lainnya artinya bahwa Allah satu-satunya yang sempurna dalam kehidupan, mendengar dan melihat. Saya ulangi. Meyakini Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya artinya kita meyakini bahwa satu-satunya yang sempurna dalam kehidupan Al-Hayyu, di dalam pendengaran As-Sami'u, di dalam penglihatan Al-Basiru, satu-satunya yang memiliki kesempurnaan di dalam nama-nama dan sifat-sifat itu adalah Allah. Saya sedikit jabarkan supaya lebih paham. Al-Hayyu artinya maha hidup. Saya tanya, saya dan jenengan hidup? Hidup. Terus bedanya apa? Bedanya kita, saya dan Anda hidup. Allah maha hidup.
Apa bedanya antara hidup dengan maha hidup? Kalau hidup itu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau maha hidup tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Apa maksudnya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya? Hidup terus. Kalau kita hidup sekedar hidup, berarti ada awalnya, ada akhirnya. Saya misalnya awalnya tanggal 1 Juli 1980. Sebelum itu belum ada di muka bumi ini. Baru ada di muka bumi per 1 Juli 1980. Akhirnya kapan? Wallahualam. Bisa nanti, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, nggak tahu. Tapi pasti hidup saya ada akhirnya. Kalau Allah enggak, itulah yang namanya sempurna. Berikutnya As-Sami', maha mendengar. Kalau saya dan Anda mendengar. Bedanya kalau maha mendengar berarti sempurna pendengarannya. Tidak terhalang oleh jarak ataupun volume. Kalau kita, pendengaran kita terhalangi jarak dan volume. Yang rumahnya misalnya di Purbalingga, dengar nggak omongan istrinya di rumah? Tidak. Entah dia lagi ngomongin jenengan yang baik atau yang buruk, nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy-Nya Allah mendengar bisik-bisik kita. Padahal istri kita di rumah teriak-teriak. Karena faktor apa tadi? Jarak. Kita nggak bisa. Makanya Allah sempurna dalam nama dan sifat. Al-Basir. Apa tadi? Maha melihat. Kalau kita cuma melihat saja. Penglihatan kita terbatas. Bahkan yang dekat di samping kita, kita nggak lihat. Cuma gara-gara terbatas siapa? Kain. Ya. Gak usah saya katakan coba lihat yang ada di gunung. Selamat, gak usah jauh-jauh. Ini samping ini. Anda bisa tahu apa yang ada di dalam? Gak tahu. Cuma karena apa? Terhalang kain saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dari atas arsy-Nya Allah bisa melihat semut kecil hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Itulah sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifat. Ayat Qul huwallahu ahad itu mencakup semua yang kita sebutkan tadi dan yang lainnya yang belum kita sebutkan tentang keesaan Allah. Makanya satu ayat ini dahsyat. Hanya Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua. Apa bunyinya? Allahus Samad. As-Samad itu adalah salah satu dari nama Allah. Salah satu dari Asmaul Husna. Ada 26 penafsiran. Berapa? 26 penafsiran. Yang dibawakan oleh para ulama untuk menafsirkan arti dari As-Samad. Tapi alhamdulillah 26 penafsiran itu sebenarnya mirip. Cuman beda cara mengungkapkan saja. Sebagian ulama menyimpulkan dari 26 tadi dengan ungkapan dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Coba diulangi, As-Samad artinya apa? Dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Perhatikan. Karena Allah sempurna, maka semua makhluk butuh sama dia.
Di antara bukti kesempurnaan Allah, semua makhluk mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, semuanya membutuhkan Allah. Semua makhluk ya. Berarti masuk di dalamnya siapa? Yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang Islam maupun yang tidak Islam. Yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya butuh sama Allah. Ngaku atau tidak? Ngaku. Karena itu fitrah. Karena itu bawaan kita sejak lahir. Allah tanamkan di dalam jiwa manusia sejak dia lahir bahwa dia butuh sama Allah. Sekalipun dia seorang musyrik. Pernah suatu hari Nabi SAW tanya kepada seorang musyrik saat itu yang bernama Husain. Siapa namanya? Husain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih atau hasan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ya Husain. Sain kalau bahasa kita. Husain, kam ta'budul yawma ilaha. Hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Pertanyaan siapa? Rasul SAW kepada seorang musyrik saat itu yang bernama Husain. Hari ini kamu nyembah berapa Tuhan? Qala, dia menjawab sab'atan. Berapa sab'ah? 7. Hari ini nggak tahu hari apa itu, Senin apa Kamis orang. Hari ini yang saya sembah ada 7. Kemudian Husain menceritakan 7 itu siapa? Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Dari 7 itu 6 Tuhan saya ada di muka bumi. Berarti tinggal berapa? 1. Yang 1 di langit. Yang 1 di langit. Kira-kira yang di langit siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Loh, jadi musyrik nyembah Allah. Musyrik nyembah Allah. Musyrik nyembah Allah. Kok bingung? Lah iya tadi. Nyembah Allah, tapi selain Allah nyembah selainnya. Dia nyembah Allah dan yang lain-lainnya. Makanya namanya musyrik. Ya. Musyrik itu yang mensekutukan Allah. Berarti dia meyakini Allah punya sekutu. Berarti dia nyembah Allah. Iya, nyembah Allah. Ya. Makanya kaum musyrikin juga haji. Mereka baca talbiyah juga. Cuman talbiyahnya beda sama talbiyah kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Bedanya di situ. Ya, kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Titik kan? La syarika lak titik. Kita katakan la syarika lak. Apa artinya? Tidak ada sekutu bagimu. Kalau kaum musyrikin, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, koma. Kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi berarti kan dia meyakini Allah atau tidak? Dia yakin ada Allah. Cuman dia nggak mau kalau disuruh nyembah Allah tok. Gak puas. Kurang keren. Ya. Masa sih yang disembah cuma 1? Makanya Husain berapa tadi? 7. Nah, perhatikan Nabi SAW. Nabi ternyata masih lanjutkan pertanyaan itu. Apa kata Nabi SAW? Fa'ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatik. Dari 7 yang kamu sembah ini. Bagaimana tadi rinciannya 7? 6 di bumi, 1 di langit. Dari 7 yang kamu sembah ini. Kalau kamu lagi butuh, kalau kamu lagi susah, kalau kamu lagi kepepet, yang kamu cari yang mana? Dari apa? 7 ini.
Kepepet banget ini. Yang kamu kejar, yang kamu tuju yang mana? Dia katakan, alladzi fis sama. Kalau aku lagi kepepet ya, yang aku cari yang di langit. Ini seorang apa? Musyrik. Musyrik pun tidak bisa melepaskan ketergantungannya kepada Allah. Makanya tadi as-samad apa tadi? Yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Bukan cuma orang Islam saja. Bohong. Kalau ada orang selain Islam gak butuh Allah. Butuh dia. Ya. Makanya ketika kita tahu as-samad yang maha dibutuhkan oleh semua makhluknya, kita, saya dan Anda punya kebutuhan apapun, langsung minta kepada as-samad yang jadi bujangan tua, belum ketemu apa? Jodoh. Minta kepada siapa? As-samad. Jangan curhat terus sama Ustadz. Ustadz aku dari orang ketemu. Minta sama Allah. Ustadz itu bukan Tuhan yang bisa memberikan jodoh. Minta sama Allah. Ya somat. Ya. Yang sudah nikah. Belum punya anak keturunan. Minta sama as-samad. Yang anaknya mau ujian. Pengen supaya ujiannya lulus sukses, minta sama as-samad. Yang rezekinya seret, pengen lancar, minta sama as-samad. Ngapain setiap hari kita membaca Allahus samad kalau kita nggak pernah minta sama as-samad? Ya. Biasakan. Dari sekarang ada masalah apa? Ada kebutuhan apa? Punya sakit apa? Punya problem apa? Langsung angkatkan tangan. Tengadahkan ke langit. Kemudian kita minta kepada as-samad. Karena dia yang maha sempurna. Yang maha memiliki. Yang maha memberikan. Yang maha sempurna dari segala sisinya. Ini ayat yang keberapa? Kedua. Terus berikutnya, lam yalid walam yulad. Ini adalah penegasan dari Allah tentang kesempurnaan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia lam yalid walam yulad. Itu tujuannya untuk menunjukkan kesempurnaan. Jadi kata kunci kita hari ini adalah kesempurnaan Allah. Di antara bentuk kesempurnaan Allah, lam yalid wa lam yulad. Biasa diterjemahkan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau tidak beranak insya Allah semua paham. Tidak beranak berarti nggak punya anak. Dan ini tentu membantah 3 golongan sekaligus. Dalam tafsir Jalalain disebutkan 3 golongan itu adalah Yahudi, Nasrani, musyrikin. Berapa golongan? 3. 3 golongan ini meyakini Allah punya anak. Yahudi meyakini anaknya Allah namanya Uzair. Siapa? Uzair. Allah sebutkan itu di dalam surat At-Taubah ayat 30. Surat apa? At-Taubah ayat 30. Itu golongan pertama Yahudi. Yang kedua siapa? Nasrani. Mereka mengatakan anak Allah namanya Isa alaihissalam. Ini juga Allah sebutkan dalam surat yang sama tadi. Surat apa tadi? At-Taubah ayat 30. Berarti tinggal golongan yang ketiga. Siapa? Musyrikin. Menurut kaum musyrikin anaknya Allah siapa? Malaikat. Bagus.
Allah sebutkan itu dalam surat Al-Isra ayat 40. Surat Al-Isra 3 golongan dibantah dengan firman-Nya lam yalid. Allah tidak punya anak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Apa tidak diperanakkan? Allah itu enggak punya bapak, enggak punya ibu. Itu artinya tidak diperanakkan, itu artinya Allah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Allah sampaikan dia tidak punya anak, dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu. Untuk menjelaskan bahwa Allah itu sempurna. Karena kalau Allah punya anak, Allah nggak sempurna. Kalau Allah punya bapak, Allah nggak sempurna. Kalau Allah punya ibu, Allah nggak sempurna. Kenapa demikian? Berarti Allah butuh sama yang lain. Bapak butuh sama anak atau tidak? Butuh nggak? Buat apa? Ngurusi? Hanya itu saja? Meneruskan eksistensi keturunannya. Makanya Allah nggak punya anak. Karena Allah nggak butuh dengan anak. Kalau Allah butuh anak berarti, kalau Allah punya anak berarti Allah butuh anak. Kalau anaknya mati, bikin anak lagi? Tidak mungkin. Sama juga, kalau misalnya Allah punya bapak, punya ibu, berarti Allah nggak sempurna. Kenapa? Lagi-lagi karena butuh. Berarti kalau bapak ibunya nggak ada, berarti Allah nggak ada. Kan repot nanti. Ya. Kemudian juga, kalau Allah punya bapak, punya ibu, berarti Allah bukan yang pertama. Padahal Allah al-awwalu wal-akhiru. Berarti kalau misalnya Allah punya bapak, punya ibu, Allah nomor berapa? Bukan nomor 3. Loh Mbak Kakung, Mbak Putri. Terus buyute, terus canggahe, warenge, udah kurek simure. Allah nomor berapa kalau kayak gitu? Makanya Allah lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah nggak punya anak, Allah nggak punya bapak, Allah nggak punya ibu. Mengatakan Allah punya anak itu adalah sebuah ucapan yang sangat keji. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang efek ucapan yang keji tersebut. Dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Surat apa? Maryam 88 sampai 92. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan kata-kata yang sangat keji. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Gara-gara ucapan kalian yang keji ini, langit hampir-hampir pecah. Karena saking jeleknya ucapan kalian. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung hampir runtuh akibat dari ucapan keji kalian tersebut. Anda'u lirrahmani walada. Mereka menganggap Allah Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Enggak boleh, enggak mungkin Allah itu punya anak. Tadi sudah kita sampaikan kan? Enggak mungkin, kenapa?
Karena kalau seperti itu berarti Allah enggak sempurna. Jadi saya bawakan tafsir Jalalain. Siapa yang mengklaim Allah punya anak? Yahudi, Nasrani, musyrikin. Nah, tafsir Jalalain yang tadi saya bawakan ini ketika menafsirkan ayat ini. Maaf, bukan dalam Al-Ikhlas tapi ayat ini. Surat apa? Maryam 88 sampai 92. Ayat yang terakhir. Apa bunyinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Allah tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengan dia. Kufuwan itu sepadan, setara. Jadi ahad sesuatu, satu pun. Tidak ada satu pun yang setara dengan Allah. Ayat terakhir ini merupakan rangkuman. Ya, ringkasan dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga dirangkum bahwa Allah ini enggak ada yang sepadan dengannya. Entah zatnya, entah sifatnya, entah namanya, entah perbuatannya, gak ada. Berarti kalau ada orang menyembah Allah, selain Allah, berarti dia telah menyamakan sesembahan itu dengan Allah. Itu konsekuensinya. Diakui atau tidak? Kalau ada orang menyembah batu, berarti dia konsekuensinya menyamakan Allah dengan batu. Kalau ada orang menyembah pohon beringin, berarti konsekuensinya dia menyamakan pohon beringin dengan Allah. Itu konsekuensi. Ya. Walaupun dia tidak bermaksud demikian. Dalilnya apa Ustaz? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahmad dan nyatakan Syekh Al-Albani. Ada orang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allahu wa syi'ta. Apa? Masya Allahu wa syi'ta. Wahai Rasul, ini semua tergantung Allah, tergantung kehendak Allah, dan tergantung kehendakmu. Apa? Semua ini terjadi tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Mu di sini siapa? Rasul. Begitu mendengar ucapan seperti itu, Nabi SAW langsung berkata, Aja'altani wallaha adlan. Dengan ucapanmu tadi itu, apa ucapannya? Semua ini tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Dengan ucapanmu tadi itu, kamu telah menjadikan diriku dan Allah serupa. Jadi sekedar mengucapkan ini kehendak Allah dan kehendakmu, itu berarti kamu sudah menyerupakan aku dengan Allah. Saya tanya, kira-kira sahabat itu bertujuan seperti itu atau tidak? Kemungkinan besar tidak. Sahabat orang-orang yang Masya Allah tauhidnya kuat. Masa mau menyamakan Rasul dengan Allah? Tapi ungkapan tadi sudah bisa teranggap seperti itu. Terus bagaimana wahai Rasul yang seharusnya saya ucapkan? Bal masya Allah wahda. Katakan apa-apa, ini semua kehendak Allah saja. Kehendak Allah saja. Maka orang yang menyembah batu, minta-minta sama batu, sejatinya dia ini sedang menyamakan antara batu ini dengan Allah. Penghinaan atau tidak? Penghinaan. Masa Allah disamakan dengan batu? Ya. Walaupun batu itu katanya kiriman dari langit bersama dengan petir, ya, sehingga setiap orang ngantri ribuan orang supaya dicelupi batu. Ini dia telah menyamakan batu ini dengan Allah. Ya. Maka bahaya yang seperti itu. Dan termasuk yang sering terucap, wah, kene sopir tukai kayak wis mlebu jurang kayak. Ketika terjadi kecelakaan, sopirnya sangat apa? Sangat ahli.
Alhamdulillah selamat. Sopirnya bisa menghindar set. Nah, selamat. Kemudian komentarnya apa? Wah, jan untung sopirnya kae. Untuk kae wis ki tamat kabeh. Loh. Enggak boleh. Untung ngombe obat iki enak ora wis mati. Nah. Boleh? Enggak boleh. Termasuk misalnya ada anak terbawa arus sungai. Ada anak terbawa arus sungai deras. Orang-orang pada nonton, tolong, nggak ada yang berani. Tahu-tahu ada pemuda, pure. Ya. Dia ambil, dia selamatkan. Apa komentar orang? Untung anak pemuda, orang nana wis mati. Padahal belum tentu pemuda itu terjun dengan keinginan dia. Siapa tahu ada yang apa? Jorok, siapa sih jorokaken mau gitu? Belum tentu gitu. Terus bagaimana Ustaz? Ya kita katakan, kalau bukan karena Allah, anak itu nggak akan selamat. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan selamat dari kecelakaan ini. Ya tapi kan dia ahli Ustaz. Ya kalau memang pengen mau disebutkan jasanya ya jangan pakai kata dan, tapi kata kemudian. Apa? Kemudian. Masa cuma dan sama kemudian beda-beda? Kalau dan itu konotasinya sejajar. Kalau kemudian primernya itu di awal. Yang berikutnya cuma sekunder. Berarti gimana Ustaz? Kalau bukan karena Allah, kemudian kelihayan sopir ini. Atau kalau bukan karena Allah, kemudian kemanjuran obat ini. Kalau bukan karena Allah, kemudian keberanian pemuda tersebut. Boleh kalau mau disebutkan pakai kata kemudian. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sabda Nabi SAW hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, walakin liyaqul ma sya'allahu tsumma syi'ta. Kalau kamu mau mengatakan, katakanlah ini semua dengan kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Bukan apa tadi? Dan. Lebih afdol mana Ustaz? Lebih afdol yang kalau orang mengatakan ini karena Allah saja, itu lebih afdol. Tapi yang kedua tadi kalau pakai kata kemudian boleh. Memilih yang boleh apa yang afdol? Ya kalau mau yang boleh ya enggak disalahkan. Ya tapi kalau mau pilih yang afdol itu yang lebih baik. Selesai tafsir ringkas surat Al-Ikhlas. Besok surat apa? Besok surat Al-Masad atau Al-Lahab insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.